Renungan Minggu ke-26 masa biasa tahun B 26 September 2021. Renungan kali ini saya beri judul Kunci Pertobatan Sejati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku sekalian di mana Anda pun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, di awal doa kredo atau aku percaya, kita berdoa, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu syahadat para rasul. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Itu syahadat Nikea Konstantinopel. Jadi kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa dan pencipta segalanya. Dalam kitab Kejadian, setelah seluruh alam raya, alam semesta lengkap dengan segala isinya diciptakan Allah, manusia diciptakan segambar dengan Sang Pencipta. Dan perlu dicatat bahwa setiap selesai menciptakan sesuatu, Allah bersabda, dan Allah melihat semuanya itu baik, bahkan sungguh amat baik. Jadi ketika diciptakan, manusia itu wis dicawi apa-apa, semua sudah tersedia bagi manusia. Apa ora kepenak coba manusia dititahke dan sudah ada tersedia macam-macam hal. Siang malam sudah diatur, tanah dan air tinggal memanfaatkannya. Tanaman yang berbiji bisa dimakan, yang bijinya bisa dimakan maksud saya. Satu kewan sarta raja kaya untuk dipelihara dan nantinya mungkin juga dikonsumsi. Dan yang sangat hebat adalah bahwa manusia diberi kuasa atas semua ciptaan Tuhan itu dan dikehendaki supaya berkembang biak dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Allah mencipta karena Allah mengasihi. Maka kuasanya adalah kuasa kasih. Dan karena manusia diciptakan segambar dengan Sang Pencipta, maka seluruh pikiran, perkataan, dan rekodaya harus juga segambar dengan Sang Pencipta. Artinya juga dengan kasih serta pelayanan nyata dan tulus dalam hidup dan karya sehari-hari. Untuk itu Allah memberikan bekalnya yang berwujud kemampuan yang beraneka ragam. Anugerah itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun penggunaannya harus diarahkan bagi kepentingan dan kebaikan bersama. Nah, inilah yang sering selenco. Tapi ya coba, yang namanya memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain itu masih terjadi di mana-mana. Persaingan yang tidak sehat yang berujung pada saling menghancurkan muncul di seantero dunia. Bahkan merembet ke soal lembaga-lembaga agama, melarang orang atau berkelompok lain beraktivitas secara legal demi mengamalkan keyakinannya. Dilarang mencari muka di depan penguasa dengan menggasak orang lain dan lain sebagainya, yang semuanya itu dilaksanakan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.
Nampaknya hal ini pun juga terjadi nulari, atau mungkin yang dulu sudah diawali oleh mereka ya, terjadi di kalangan para nabi dalam bacaan pertama ataupun para rasul dalam Injil suci hari ini. Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut Kristus, pengikut kita, kata Yohanes kepada Yesus dalam Injil suci hari ini. Markus 9 ayat 38 sampai dengan 43 dan selanjutnya. Dia mau membatasi karya Roh Kudus. Mana bisa dia membatasi karya Roh Kudus? Atau dia mau menunjukkan kepada orang-orang, iki lo aku, walah lawong kuasanya saja Gusti Yesus yang memberikannya, kok laganya kayak kemampuannya sendiri saja. Ngaca Yohanes. Maka Yesus menanggapinya demikian. Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Ingat itu Yohanes, ingat sekali lagi. Roh Kudus tidak mungkin menjadi milik suatu golongan, atau Allah tidak mungkin menjadi milik satu golongan atau struktur buatan manusia. Roh itu tidak terikat pada lembaga atau pribadi-pribadi di mana dan pada siapa ia berkarya. Karena itu menjadi murid Yesus haruslah ramah tamah dan menghindari segala sesuatu yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang masih lugu. Ia justru harus sadar diri atau ngrumangsani dan bersikap tegas terhadap dirinya sendiri karena kelemahan dan kedosaannya. Tidak kalah seru yang disampaikan dalam kitab Bilangan, bacaan yang pertama. Eldad dan Medad penuh Roh Kudus, roh seperti nabi di perkemahan. Ini laporan dari seorang pemuda kepada Musa tentang adanya dua orang yang tidak ikut pelantikan kok juga bersaksi. Dan Yosua abdi Musa itu menimpalinya. Tuanku Musa, cegahlah dia. Lalu apa kata Musa? Apakah engkau giat mendukung aku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Sama, Yosua mau memonopoli Roh Kudus. Mana bisa? Meskipun kitab Bilangan merupakan kitab yang sangat menghormati lembaga-lembaga dan hukum Yahudi, namun karunia bernubuat spontan tetap harus dihormati. Roh Kudus tidak terikat pada lembaga atau kuasa manapun. Jangan coba-coba membatasi karya Roh Kudus dan mengaturnya menurut patokan buatannya sendiri. Hati-hati, karena ini bisa merembes nular kepada kelompok atau komunitas rohani ataupun persekutuan doa apa saja yang kadang nun sewu, kadang ada oknum atau anggota yang terjerumus dalam sikap kesombongan rohani yang melecehkan orang lain atau memaksakan orang lain supaya ikut dia. Yang ini hinggap di hati Yohanes. Salah besar itu. Menjadi anggota persekutuan rohani apapun bentuknya justru harus makin rendah hati dan punya semangat pelayanan demi kebaikan orang lain dan bukan demi popularitas pribadi. Maka baik Yohanes maupun Yosua harus bertobat karena nyahak wewenange Gusti Allah, mau merebut kuasa Allah, mau ngatur Gusti Allah. Ajak untuk bertobat dari Yesus sangat keras. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah.
Saudara sekalian, hati-hati. Saat ini bagi kita hal itu berarti demikian. Bukan tangan yang dipenggal atau mata yang dicungkil, namun kesalahan atau dosa kita yang disebabkan oleh tangan atau mata dan seluruh anggota badan, itulah yang harus dibuang. Hati-hati dengan sikap dan perilaku kita, sebab bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka Yesus juga mengatakan, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke laut. Nah, sama saudara-saudaraku yang terkasih, tentu saja bagi kita saat ini berarti bahwa yang diikat lehernya dan dibuang ke laut itu jelas bukan orangnya, melainkan sikap-sikapnya yang tidak baik itu. Dan selanjutnya orang harus berusaha memperbaiki hidupnya. Memang ada aliran-aliran yang mempraktekkan seperti apa yang ditulis. Waduh, kejam sekali kalau begitu. Padahal itu sebetulnya kiasan. Nah, bagaimana surat Yakobus? Kiranya tidak jauh berbeda. Yakobus mengecam dan mengancam orang-orang kaya. Namun orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang kekayaannya dicapai atau dicari dan didapat secara tidak wajar, tidak benar. Misalnya ditulis oleh Yakobus, tidak membayar upah kepada para pekerja, memperkaya diri dengan memeras orang-orang yang tidak bersalah, dan tidak takut-takut mengajukan orang tidak berdosa itu di muka pengadilan. Mereka berfoya-foya dan menghukum, bahkan membunuh orang jujur yang tidak bisa melawan. Kecaman ini untuk zaman now, zaman sekarang ini harus menjadi atau diartikan sebagai ajakan untuk hidup lebih baik dengan melawan hal-hal yang tidak benar itu, atau menghindari melawan hal yang tidak benar itu. Baiklah saudara-saudariku terkasih, kiranya kita merujuk pada subtema Bulan Kitab Sucian Nasional pertemuan yang keempat, Yesus sahabat orang yang bersedia bertobat, yang didukung oleh kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Di sana kita mendapat nasihat bahwa kita mesti sadar diri. Dikatakan demikian, engkau berkata, aku kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Engkau tidak tahu bahwa sebetulnya engkau ini malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Itu sabda Tuhan. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Maka kita harus sadar diri yang merupakan kunci pertobatan kita. Nah, saudara-saudariku terkasih, Allah yang penuh kasih itu melalui Musa menegur Yosua dan melalui Yesus menegur Yohanes, serta melalui Yakobus menegur orang-orang kaya yang serakah, yang memperkaya diri dengan cara-cara tidak manusiawi, tidak sportif. Saudara-saudariku terkasih, kita semua diutus mewartakan sabda, entah itu rohaniwan, biarawan atau biarawati maupun umat semuanya, dengan cara-cara kita masing-masing yang baik dan benar, melalui hidup dan karya kita sehari-hari demi kebaikan hidup bersama. Mewartakan sabda adalah panggilan kita semua umat Allah. Karena ketika kita dibaptis, yang membaptis kita mengolesi ubun-ubun kita dengan minyak krisma sambil mengatakan, kini engkau diurapi dengan minyak krisma sebagaimana Kristus diurapi Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Imam itu menguduskan, nabi itu mengajar, sedang raja itu memimpin. Itu semua harus dilaksanakan oleh kita seluruh umat Allah dalam Kristus. Karena anugerah, marilah kita mensyukuri
dan saling menghormati anugerah Tuhan bagi masing-masing pribadi yang berbeda-beda. Sebab hanya dengan demikian kita bisa bekerja sama demi membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Itulah pertobatan sejati. Jadi jelaslah kini, sadar diri adalah kunci pertobatan sejati, dan Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi yang bersedia bertobat. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5:31. Bertobat, saudara sekalian, bertobat bukan hanya menyesali dosa, namun lebih-lebih mengadakan pembaharuan diri terus-menerus, baik dalam sikap maupun dalam karya, agar seluruh hidup dan karya kita sungguh-sungguh merupakan pewartaan kasih Tuhan, karena mewartakan kasih Tuhan sekali lagi adalah tugas panggilan kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan itu semua, di akhir renungan ini, di penghujung renungan ini, marilah kita dengar dan kita camkan 10 nasihat Ki Lurah Semar. Ini nasihatnya. Pertama, ojo ngaku pinter yen durung bisa goleki lupute awake dhewe. 2. Ojo ngaku unggul yen isih seneng ngasorake wong liya. 3. Ojo ngaku suci yen durung bisa manunggal karo Gusti. 4. Urip iku urup kudu menehi sing bermanfaat tumrap pepodo. 5. Memayu-hayuning bawana ambrasta dur angkara. Membangun kehidupan itu menjadi lebih baik dengan membrasta atau menghancurkan sikap angkara murka. Suradira jaya ningrat lebur ing dening pangastuti. Artinya ya, kehebatan atau sombongan itu lebur dengan kerendahan hati. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Kedelapan, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan mudah sakit hati kalau dikecam atau terkena satu, dan jangan mudah atau ya jangan susah kalau kehilangan. Yang 9, ojo gumunan, jangan mudah heran. Ojo getunan, jangan mudah kecewa. Lan ojo kagetan, jangan mudah terkejut. Ojo ngaleman, jangan manja. Yang ke-10, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Lalu nasihat Ki Lurah Semar ini saya tambahkan, yaitu demikian. Ya, semoga kalungguhan, kedudukan, kadonyan, keduniawian, dan kepuasan itu jangan menjadi tujuan, tetapi menjadikan sarana untuk mewartakan sabda kepada sesama dengan cara melayani, entah dengan macam-macam cara, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan penuh kasih yang tulus. Bukan demi popularitas pribadi, namun demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan hidup bersama. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, berkah dalam Bayat Minggu Kliwon 26 September 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Bayat.